Brin, Pak. Oh, Brin bukan Brin ya. Di Brin. Dan sampai maghrib tadi di itu karena hujan besar juga, macet dan lain-lain, jadi kita masih bergerak. Lalu malam ini di sini di Ciputat senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Ini kalau lihat atmosfernya seperti di Jogja, ya? Betul ya? Nggak kerasa di Jakarta ini, benar. Nggak kerasa kalau di Jakarta nuansanya ini apa namanya, santai begitu, casual, nggak ada aroma elitnya nih, nggak kelihatan. Ya, terima kasih diberi kesempatan untuk bincang-bincang dengan teman-teman di sini. Ini temanya juga, tema obrolan malam ini cukup serem tadi katanya ya. Mengenai serdadu yang menjaga sepak bola. Ya, perlukan serdadu menjaga sepak bola. Ya, saya kira yang pertama, kita memang masih dalam suasana sedih ya. Suasana sedih berjamaah. Tragedi yang terjadi di Malang, di Kanjuruhan, ya, atas wafatnya saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang waktu itu sedang menonton pertandingan sepak bola sebenarnya, satu event hiburan dan satu event olahraga ya, yang merupakan ekspresi sportivitas sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah seperti kita tahu adalah rangkaian dan rentetan kematian yang sangat tragis, karena seperti yang banyak dikutip teman-teman hari-hari ini, saya kira tidak ada sepak bola yang lebih berharga dari nyawa. Jadi ini sangat tragis, di mana momen olahraga, momen hiburan publik, momen unjuk sportivitas publik yang kemudian berubah menjadi ladang kematian. Jadi kita dalam suasana sedih karena apa yang terjadi di Malang, dan tadi kita sudah bersama-sama memberikan cipta untuk itu. Kali ini kita akan kemudian membangun refleksi ya, melakukan refleksi apa yang terjadi di sana di Malang, apa kira-kira kaitannya dengan isu militer dan militerisme. Kebetulan seharian tadi, karena itu tadi di markas BIN tadi atau BRIN, kita sudah berdiskusi setengah harian ya mengenai hegemoni tentara. Dihadir Mas Osman Hamid di sana dari Amnesty International, hadir juga Mbak Jaleswari Pramodawardhani, Deputi 5 dari kantor staf presiden, yang juga sebenarnya beliau itu peneliti di BRIN ya. Itu karena sedang di KSP jadi sedang nonaktif. Mas Budiman Sujatmiko yang semula berencana hadir akhirnya tidak bisa hadir tadi di sana. Banyak soal menarik, banyak isu menarik dari yang kita diskusikan. Tapi mungkin saya ingin memulai dari sebuah statement atau argumen mengenai isu militerisme dan isu demilitarisme, isu militerisasi dan isu demilitarisasi ya. Yang nanti coba melihat kaitan antara problem yang terjadi dalam politik Indonesia, atau lebih khusus lagi budaya politik Indonesia, dengan tragedi yang terjadi beberapa hari yang lalu di Malang. Kita saya kira semuanya tahu ya bahwa
reformasi 98 telah membawa sejumlah capaian yang bagus, yang baik, yang berhasil. Ya. Salah satunya adalah penghapusan dui fungsi ABRI. Salah satu. Jadi dui fungsi ABRI yang merupakan doktrin dan ideologi yang menjadi basis legitimasi bagi peran yang dimainkan oleh militer selama Orde Baru sejak tahun 66 sampai 98 untuk memainkan peran-peran yang amat sangat luas di luar kancah, di luar arena kemiliteran. Jadi militer itu kan sebuah lembaga universal yang ada di mana-mana di dunia ini. Sebagian besar paling tidak ada beberapa negara aja yang punya perkecualian tidak punya militer. Kalau nggak salah Swiss salah satunya dan beberapa negara lain. Militer sebagai sebuah lembaga yang kurang lebih universal tadi, itu di mana-mana punya peranan yang disepakati, yang diterima di mana-mana, yaitu sebagai alat pertahanan negara, militer atau defense forces, alat pertahanan negara dari ancaman yang terjadi yang datang dari luar negara, dari luar teritori negara. Jadi biasanya militer itu fungsi universalnya begitu. Itu sama-sama semua di Amerika, di Eropa, di Asia. Nah, yang menarik selama Orde Baru yang kira-kira teman-teman adik-adik ya menyadari kan atau mengalami ya pada waktu itu, selama Orde Baru itu 66 sampai 98 itu militer Indonesia itu punya peranan yang disebut sebagai dui fungsi ABRI. Apa itu dui fungsi ABRI? Kalau mau secara sederhananya, dui fungsi itu ya fungsi ganda, dual function dalam bahasa Inggris, fungsi ganda. Jadi bukan hanya fungsi tunggal. Tadi kalau di luar negeri kan fungsinya tunggal, defense forces. Tapi di Indonesia selama Orde Baru memiliki fungsi ganda. Dan bahkan memang nggak tepat dibilang fungsi ganda, tapi lebih tepat fungsi beraneka atau beraneka ragam. Sembarang kalir bahasa Yohan Jogja. Jadi resminya dui fungsi itu adalah fungsi militer itu memainkan peran sebagai satu hankam pertahanan dan keamanan. Yang dulu dalam masa Orde Baru hankam itu jadikan satu, hankam pertahanan dan keamanan. Fungsi satunya lagi sospol, sosial politik. Itu dui fungsi apa? Apa itu? Hankam sospol. Han, seperti yang saya ceritakan tadi, pertahanan itu fungsi universal militer di semua negara. Keamanan ini sudah mulai anomali sebenarnya. Ketika militer melakukan fungsi keamanan itu sudah anomali. Karena keamanan itu perannya lembaga-lembaga yang lain, termasuk kepolisian, termasuk lembaga-lembaga lain seperti kalau sekarang apa Satpol PP dan lain-lain. Jadi fungsi pertamanya sudah anomali, hankam. Apalagi fungsi kedua tadi, sospol, sosial dan politik. Sospol itu apa? Apa saja. Sosial dan politik, mulai dulu dari mau bikin kegiatan pentas teater, acara rapat, banyak orang harus berizin. Ya. Dulu itu kalau teman-teman mau bikin pentas teater itu harus izin koramil, kodim. Naskahnya disensor, dilihat dulu. Ini ada yang mengancam negara, skenario-nya. Itu seperti itu. Sospol itu macam-macam, mulai dari mengurusi pendidikan, kurikulum pendidikan seperti apa, materi sejarah seperti apa. Ya. Dulu tadi teman cerita, salah satu teman saya yang hadir tadi, satu angkatan yang belum hadir dia. Dulu ada namanya, setiap orang yang mau skripsi, nulis skripsi, mau riset, harus ada izinnya. Izinnya yang mengeluarkan namanya Kakan Sospol dulu. Sekarang namanya Kesdanglikmas itu. Dulu namanya Kakan Sospol. Di setiap pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten itu ada kantor sosial politik yang pejabatnya pasti militer. Pasti militer. Jadinya tergantung bisa level kolonel, bisa kabupaten kolonel atau bahkan bawah.
itu diperiksa semuanya. Jadi sensorship itu luar biasa. Jadi memang tadi ya, jadi kemudian memang ini yang membuat peranan militer di Indonesia tidak hanya menjadi kekuatan yang dominan atau dominasi, tapi kekuatan yang hegemonik. Itulah kenapa kemudian saya kasih judul buku saya, skripsi saya di dulu tahun 96, saya terbit. Bulan saya kira belum ada yang lain di sini ya. Masih kamu udah. Tahun 96 nih. Ini dulu skripsi ini aslinya lahir selesai tahun 96, diterbitkan sebagai buku pertama kali oleh penerbit LKIS di Jogja tahun 98. Tahun ini 24 tahun kemudian ya, setelah penerbitan pertama diterbitkan lagi oleh penerbit nekat ini, Semut Api. Biko dan kawan-kawan menjadi seperti sekarang. Jadi begitu. Dui fungsi ABRI adalah sebuah anomali besar-besaran sebuah lembaga militer di Indonesia yang berlangsung selama paling tidak 32 tahun. 6698. Yang menarik adalah yang menjadi pertanyaan saya waktu itu ketika saya nulis skripsi tahun 96 itu, atau saya nulis tahun 95, kenapa dui fungsi ABRI itu relatif bisa diterima sebagai sebuah kewajaran dan bahkan sebuah kebenaran di dalam ruang publik di Indonesia selama puluhan tahun. Hampir nggak ada, sangat sedikit kelompok yang mempersoalkan dui fungsi ABRI sebagai ideologi, sebagai basis konsep. Kalaupun ada, biasanya prakteknya yang dikritik. Kenapa kok menggunakan cara kekerasan, kenapa kok ada kekerasan yang berlebihan dan lainnya. Tapi kehadiran dui fungsi ABRI, paling nggak sampai saya menjadi aktivis mahasiswa kan, saya 87 sampai ya 96 itu ya, itu sedikit sekali kelompok yang mempersoalkan dui fungsi ABRI. Kenapa ya itu terjadi? Pertanyaan utama skripsi saya. Dan saya mencoba menjawab pertanyaan itu untuk mengetahui bagaimana ideologi ini bisa tumbuh, bisa berkembang dalam suatu masyarakat dan relatif diterima secara luas. Saya mewawancarai waktu itu beberapa orang perwira tinggi ABRI, 5 orang perwira tinggi ABRI. Waktu itu ABRI namanya ya. ABRI itu termasuk polisi. Dulu itu polisi itu termasuk ABRI zaman Orde Baru. Polisi pisah dari ABRI itu baru setelah 98, 99. Dulunya ABRI itu siapa? Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisi. Itu ABRI namanya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dari situlah saya kemudian mengkaji, dan memang kira-kira hasilnya adalah seperti itu tadi. Militer di Indonesia mampu tertekan ya. Halo, ya. Memang. Halo. Oke, nggak apa-apa ya. Saya lanjut ya. Kenapa dui fungsi ABRI bisa diterima sebagai sebuah kewajaran, sebagai sebuah kebenaran? Karena dia mampu melakukan proses produksi pengetahuan yang menyeluruh di Indonesia, di masyarakat Indonesia, sehingga kemudian itu tadi dui fungsi ABRI diterima sebagai sebuah kewajaran dan kebenaran. Gak ada yang mempersoalkan, karena itu sudah menjadi produksi pengetahuan. Karena produksi pengetahuan diterima, inilah maka yang dia mencapai status hegemoni. Apa beda dominasi dan hegemoni? Ini Gramsci ya, pikirannya Gramsci. Dominasi itu adalah kita menundukkan orang lain dengan paksaan, dengan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan. Kalau kamu nggak patuh, kamu akan saya beri tindakan kekerasan. Bisa dibunuh, bisa diculik, bisa di macam-macam. Kalau hegemoni, menundukkan orang lain tanpa paksaan kekerasan.
tapi melalui konstruksi kultural dan konstruksi moral. Bahwa apa misalnya? Bahwa apa misalnya? Bahwa fungsi ABRI itu memang sudah seharusnya sejak lahir ABRI itu punya peran sosial politik sejak lahirnya. Karena itu wajar kalau ABRI kemudian memiliki peran sosial politik. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Itu ideologinya. Kenapa sampai kapanpun? Ya karena itu peran sosial politik di fungsi ABRI itu sudah melekat kepada ABRI sejak hari pertama kelahirannya. Dengan kata lain, fungsi ABRI itu merupakan unsur genetik dari ABRI. Salah seorang jenderal yang saya interview misalnya yang mengatakan fungsi ABRI itu mas, itu seperti DNA-nya ABRI. DNA, struktur deoksi apa? DNA asid ya, istilah biologi. Yang intinya struktur genetik. Jadi kalau fungsi ABRI mau dihilangkan, itu namanya berarti merubah struktur genetiknya ABRI. Bukan ABRI namanya kalau gitu mas. Kira-kira gitu. Itu konstruksi ideologi. Itu konstruksi ideologi yang disosialisasikan bukan lagi melalui paksaan, tapi melalui pendidikan, melalui kurikulum, melalui sejarah, melalui film. Nah, film-film diproduksi kira-kira untuk membenarkan itu. Ya, ada film namanya dulu apa? Janur Kuning, ada film namanya Serangan Fajar, macam-macam. Ada film-film yang diproduksi oleh dulu namanya perusahaan film negara itu, tapi ya kira-kira yang namanya negara itu siapa ya? Militer. Memproduksi bagaimana legitimasi lagi peran militer yang non kemiliteran itu. Itu sah, bukan hanya sah, wajar, bukan hanya wajar, malah seharusnya. Nah kira-kira itu ringkasnya ya. Saya ingin kelas balik sedikit mengenai dui fungsi karena saya yakin teman-teman nggak familiar dengan itu. Ya, saya agak panjang sedikit karena teman-teman nggak ada yang merasakan bagaimana mau bikin itu tadi. Dulu saya SMA itu menginap di Kodim karena pernah membimbing acara seminar. Kami membuat pameran buku waktu itu, lalu mengundang waktu itu Cak Nun kan belum Kiai Kanjeng, dulu namanya Teater Dinasti tahun 90 tahun 80-an. Saya SMA itu tahun 85 saya SMA kalau enggak. Jadi bukan pameran buku, lalu mengundang Cak Nun waktu itu sebelum dengan Kiai Kanjeng dengan Teater Dinastinya datang musikalisasi puisi dan lain-lain. Saya diundang diinterogasi di Kodim. Kira-kira karena apa? Ini salah satu contoh kekonyolannya. Gara-gara dalam satu buku yang dipamerkan waktu itu, kita kerja sama dengan banyak penerbit dan macam. Ada satu buku tulisannya Ali Syariati. Wow. Kritik Islam atas Marxisme. Berarti membuat Marxisme. Padahal kritik Islam atas Marxisme ya, ada yang tahu ya bukunya Ali Syariati udah lama. Islam dan etik sebenarnya. Ya, tapi Marxisme nih, gawat ya. Dipanggil ya. Saya sebagai waktu itu ketua panitia teman dipanggil semalam di terobos semua itu nggak cocok itu. Tapi intinya kira-kira karena itu karena kebodohan yang kemudian terinstitusionalisasi menjadi kebenaran, maka apapun yang ada sebutan Marxisme berbahaya. Padahal dalam buku itu Ali Syariati memberikan kritik yang fundamental terhadap Marxisme dengan menggunakan frame Islam. Mestinya sangat bagus. Harusnya justru ini jadi bahan penataran. Kira-kira begitu ya. Tapi sebaliknya militer nggak pernah baca, kan gitu. Nggak pernah baca, nggak pernah tahu Ali Syariati itu siapa. Jangan-jangan orang Klaten atau orang Sidoarjo, Solo. Nah, kira-kira gitu. Itu contohnya. Tapi itu bagian dari praktik dui fungsi ABRI yang terjadi pada masa itu. Ya.
Nah, itulah kemudian ideologi yang mengalami konservasi. Jadi konstruksi dibenarkan melalui konstruksi nilai dan pengetahuan. Nah, itulah yang ingin saya bongkar melalui buku ini. Melalui buku yang selesai tahun 96 itu. Jadi saya melakukan skripsi saya, resminya, aslinya judulnya adalah Dwi Fungsi ABRI sebagai Ideologi dan Konstruksi Sosial. Studi sosiologi pengetahuan terhadap ideologi Dwi Fungsi ABRI di kalangan perwira tinggi TNI dan seterusnya. Tapi kira-kira itu adalah studi kritis terhadap Dwi Fungsi ABRI. Pertanyaan utamanya adalah kenapa dan bagaimana ya Dwi Fungsi ABRI kok diterima sebagai kebenaran itu, sebagai kewajaran, nggak ada yang mempersoalkan. Sekarang kan kalian kalau menganggap militer tiba-tiba, dulu itu militer itu karena Orde Baru itu kan sentralistik. Jadi presiden Soeharto jenderal, mayoritas kabinet kira-kira mungkin 60-70% sampai 80% itu tentara. Mulai dari menteri pertahanan keamanan dulu, menteri dalam negeri, menteri macam-macam, sembarang karir itu, menteri luar negeri, macam-macam semuanya milik satu menteri. Dulu tidak ada namanya pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati. Semuanya ditunjuk oleh pemerintah pusat, oleh presiden. Dan sekali lagi hampir semuanya militer, hampir semua gubernur, hampir semua bupati, hampir semua wali kota militer. Jadi demikian rupa eksesif peranan militer dalam ruang-ruang non militer. Dan itu sekali lagi dianggap sebagai kewajaran, dianggap sebagai kebenaran. Kenapa itu? Karena itu tadi, karena keberhasilan konstruksi pengetahuan, keberhasilan konstruksi moral dan kultural di Indonesia. Nah, saya agak panjang lebar. Saya ingin kembali ke topik kita. Reformasi relatif berhasil sebagai sebuah langkah demiliterisasi. Apa itu demiliterisasi? Jadi mengurangi peran-peran militer di ruang kehadiran lembaga militer di ruang non militer. Jadi militerisasi itu artinya adalah militer yang masuk di ruang-ruang non militer. Jadi misalnya apa? Ya militer jadi pejabat publik, jadi duta besar, hampir semuanya dulu militer, jadi gubernur, semuanya militer. Ya, termasuk tadi ada Kapolres dan lain-lain militer. Ini bisa terjadi karena dulu sama Orde Baru itu ada namanya konsep atau doktrin namanya kekaryaan. Apa itu kekaryaan? Kekaryaan adalah militer atau perwira militer yang dikaryakan atau menjalankan fungsi kekaryaan. Itu jadi apa? Kan itu jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi kan itu jabatan sipil bukan militer. Nah, tapi mereka sedang dikaryakan, berkarya di ruang non militer. Itu boleh karena ada kekaryaan. Nah, reformasi salah keberhasilannya adalah melakukan demiliterisasi. Sekarang misalnya nggak ada lagi perwakilan militer di DPR MPR. Dulu ada, otomatis 20%. Ada namanya fraksi ABRI, mereka nggak dipilih, tapi ditunjuk 20% jadi anggota DPR maupun MPR. Mereka dipilih. Ya, terus karena di fungsi ABRI dihapuskan nggak ada lagi. Doktrin kekaryaan juga udah nggak ada. Jadi relatif cukup berhasil dari sisi demiliterisasi. Jadi mengembalikan militer ke ruang-ruang militeran. Ya. Itu cukup berhasil, meskipun belum sepenuhnya sebenarnya. Karena apalagi sekarang kita tahu muncul lagi upaya-upaya untuk mendudukkan perwira-perwira militer di jabatan-jabatan sipil lagi sudah mulai muncul. Tapi dibandingkan dulu sangat jauh. Satu. Namun, ini yang kedua yang saya kira refleksi kritisnya dan saya kira relevan dengan peristiwa Kanjuruhan adalah reformasi belum banyak berhasil
dalam melakukan demilitarisme. Jadi perlu dibedakan antara demilitarisasi dan demilitarisme. Demilitarisasi relatif berhasil. Saya kira dari mungkin 100% dulu, sekarang mungkin masih tersisa barangkali 20% atau berapa. Tapi reformasi yang dilakukan oleh teman-teman muda ya pada tahun 98 itu, yang salah satu konsepnya adalah hapus difungsi ABRI, dan sudah berhasil dihapus tadi. Difungsi ABRI yang tadi saya ceritakan itu sudah dihapus sebagai buah reformasi, termasuk militer dikeluarkan dari ABRI. Sebenarnya nanti jadi problem baru nih, dan diskusi lain lagi nih mengenai polisi ya. Relatif cukup berhasil, tapi dari sebagai demilitarisme masih jauh dari berhasil. Apa itu demilitarisme? Demilitarisme adalah, jadi kalau militerisasi itu ekspansi lembaga militer ke ranah non militer. Kalau militerisme adalah ekspansi nilai-nilai dan norma-norma militer ke dalam ranah non kemiliteran. Militerisme ini eksesif. Jadi ini bagian dari keberhasilan strategi kultural dulu yang saya ceritakan itu. Militerisme adalah hegemoni nilai dan norma militeristik di ruang publik. Militerisme adalah hegemoni nilai dan norma militeristik di ruang publik. Contohnya apa? Contohnya adalah nilai-nilai seperti machoism. Nilai-nilai bahwa yang macho itu keren dan itu harus menjadi instrumen yang diterima di banyak lembaga. Yang maco pakai seragam. Premanisme, laskarisme, itu sebenarnya adalah salah satu contoh dari militerisme, di mana cara militer mengelola masalah itu kemudian diaplikasikan di ruang sipil, ditiru oleh ormas-ormas, oleh parpol-parpol. Semua parpol punya laskar. Itu contoh militerisme sebenarnya. Apa perlunya partai politik punya pasukan goreng, sipil pakai pasukan goreng? Itu adalah bagian dari militerisme, karena dianggap norma dan nilai militer itu superior, perlu diadopsi di ruang sipil. Nah, ini saya kira masih sangat luas ya, parpol, ormas semuanya di situ. Jadi ini bagian dari konstruksi militeristik pasca Orde Baru, sejak Orde Baru maksud saya. Sejak Orde Baru lahir itu kan, Orde Baru lahir, ini yang menarik ya. Orde Baru lahir itu dengan membangun basis legitimasinya dari upaya menertibkan kekacauan. Jadi militer membangun legitimasinya dari menertibkan kekacauan. Dan apa itu kekacauan? Kekacauan adalah salah satunya pembunuhan massal tahun 65. Jadi pembunuhan massal yang itu diorkestrasi, kira-kira gitu ya, militer oleh CIA, saya kira udah makin banyak. Kemudian dilakukanlah penertiban, dilakukanlah upaya represi, dan militer membangun basis legitimasinya dari trauma sejarah. Jadi orang punya ketakutan, dan karena takut jangan berulang, kita butuh militer. Dan cara-cara militer itu diadopsi oleh kelompok-kelompok sipil. Nah, demilitarisme kita tahu sampai sekarang belum banyak berhasil. Demilitarisasi relatif berhasil. Itu yang kemudian dipakai. Militerisme artinya apa? Artinya bahwa salah satunya pentingnya adalah bagaimana penggunaan kekerasan sebagai sarana resolusi konflik. Itu militerisme. Kalau ada konflik, jangan selesaikan dengan cara kekerasan. Kan memang untuk itu militer dilatih.
dia dilatih sebagai alat perang, menyelesaikan konflik dengan instrumen-instrumen kekerasan. Tapi instrumen-instrumen kekerasan, strategi-strategi kekerasan itulah yang sekarang diadopsi oleh kekuatan-kekuatan sipil, kekuatan-kekuatan mana-mana, partai politik, ormas, dan segala macam. Nah, disinilah saya kira ini PR besar kita adalah demilitarisme ruang publik di Indonesia. Kalau kita bawa ke tradisi, ke tragedi Kanjuruhan, militerisme itu terlihat dalam dua sisi. Satu sisi cara negara menangani kerusuhan, ya. Cara negara mengatasi kerumunan, pertandingan sepak bola dengan pelibatan polisi, tentara, dengan senjata gas air mata, itu adalah bagian dari metode-metode strategi-strategi yang militeristik. Polisi Indonesia sebenarnya juga masih sekarang belum lepas dari tradisi militeristik. Dulu karena sekian puluh tahun polisi Indonesia itu bagian dari militer, maka tradisi militeristiknya masih sangat kental. Meskipun kemudian belakangan dia sudah dipisah ya, akademi polisi terpisah dari akademi militer. Dulu semua angkatan ABRI itu tahun pertama di Magelang semuanya, setelah itu baru dipisah. Yang angkatan laut kemana, angkatan udara kemana, polisi di situ. Tapi setelah reformasi dipisah. Tapi tradisi militeristik belum hilang di polisi. Salah satu paling gampang contohnya adalah kalau ada tugas dari atasan, siap dan 86. Itu sebenarnya adalah tradisi militeristik. Kalau polisi tempat lain kita lihat ya seperti itu, di film-film kan ya polisi itu sejajar kurang lebih, ada sedikit, nggak ada hierarki yang ketat seperti di militer ya, karena polisi itu lembaga sipil berseragam, istilahnya dalam bahasa Inggris itu civilian in uniform. Polisi itu civilian in uniform, jadi dia kelompok sipil yang dilatih menangani problem keamanan ya, termasuk kriminalitas. Karena itu kemudian diberi seragam untuk kira-kira menata organisasi dan lain-lain. Nah, yang pertama itu ya, refleksi kita ke Kanjuruhan, militerisme terlihat dari cara negara menangani kerusuhan, dari cara negara menangani adalah pertandingan yang kemudian berubah menjadi kerusuhan itu. Yang pertama. Yang kedua, militerisme juga terlihat dari cara supporter kita mengorganisasi dirinya. Ini refleksi lainnya. Jadi kita nggak hanya mengkritik negara, tapi itu menunjukkan bahwa di tingkat society pun kita itu sudah sedemikian kuat mengadopsi militerisme. Ada hierarki di supporter ketat, lalu juga tradisi-tradisi kekerasan di situ. Ya, terjadi, berlangsung dan kerja. Nah, demilitarisme kemudian adalah merubah strategi negara menangani kerusuhan atau menangani konflik-konflik sosial dengan cara-cara yang lebih beradab, dengan cara-cara yang non-violence. Ya. Satu. Tapi di sisi yang lain juga bagaimana merubah tradisi supporter olahraga yang juga bercorak militeristik seperti itu. Tidak kuat penggunaan kekerasan yang menjadi kebiasaan, ya, diterima. Ya, akhirnya itulah yang terjadi di Kanjuruhan kemarin. Dan kita berharap ya melalui diskusi, melalui proses-proses yang kita jalankan, diskusi, elaborasi, edukasi, untuk
melakukan demilitarisme, baik itu di ruang negara, dalam institusionalisasi negara, maupun di ruang publik, di masyarakat, dalam komunitas-komunitas kita. Karena kenyataannya, seperti kita lihat, itu masih terjadi. Tradisi militerisme diadopsi dan diadaptasi oleh masyarakat kita dalam macam-macam bentuk: premanisme, laskarisme, tradisi-tradisi kelompok supporter, ya, dan lain-lain. Mungkin saya kira itu refleksi saya ya dari isu militer, militerisme, dan militerisasi. Ya. Militerisasi, dan militerisme. Saya kira kita masih punya banyak PR hari ini, terutama dalam isu militerisme yang menurut observasi saya, assessment saya, masih banyak PR yang kita miliki di situ. Dalam konteks militerisasi, saya katakan tadi sudah cukup berhasil, barangkali 70-80% sudah hilang, berkurang mereka. Meskipun belakangan ada tren untuk mengembalikan lagi militerisasi, artinya menghadirkan militer dan institusi militer di ruang publik, ada tendensi. Tapi PR amat sangat besar adalah demilitarisme. Jadi menghilangkan hegemoni, nilai, norma, cara-cara militer di ruang publik oleh kelompok-kelompok masyarakat kita. Demikian dari saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa kita beri tepuk tangan kepada Mas Najib. Terima kasih Mas Najib telah memberikan refleksinya. Selanjutnya akan dipertajam lagi. Di sini juga ada Bang Indi kami, mantan wartawan bola football 5 star. Bagaimana sih sebenarnya kondisi lapangan itu yang biasa? Jadi beliau ini sering keluar masuk gitu kan, bawa nemtek, gak pernah beli tiket. Karena juga bonek. Baik, dipersilakan kepada Bang Indi. Kalau di teman-teman bola itu ada istilah feel di tribun media dan feel di tribun supporter itu menghasilkan output pemikiran yang berbeda. Makanya selalu ada istilah supporter itu they never know if kalau mereka bukan bagian dari kita gitu kan ya. Jadi kalau misalnya anak bola itu yang mengetahui kayak emosi dan kemudian psikologis anak bola itu cuma dua sebenarnya, anak STM sama demonstran. Dah itu tiga-tiga itu dah mirip dah, saling sama mengerti satu sama lain soal violence kan ya. Oke, jadi gue nggak mau atas nama ini aja, pengalaman gue nonton bola deh. Kebetulan karena gue juga termasuk bola ya, ternyata karena jujur pasca pertandingan kemarin Mas, Persebaya sebenarnya menang, klub kebanggaan tuh menang. Tapi setelah aku masih ngenyek Malang tuh waktu itu setelah pertandingan tuh kan. Pertama kali dengar kabar 59 korban meninggal, langsung dan ini kayaknya nggak benar nih, take down postingan, udah nggak bilang kalau misalnya Persebaya menang, langsung melihat kondisi di sana. Selama sampai jam 3 pagi itu melihat updatean soal korban terkini berapa, simpang siur sekali waktu itu. Nah kemudian akhirnya ini yang gue pengen utarakan sebenarnya. Setelah itu gue pengen ngelihat sebenarnya apa yang terjadi di sana. Jadi begini teman-teman, kalau kita mau sama-sama akui, stadion di Indonesia itu nyaris nggak ada yang benar soal jalur mitigasi massa ketika ada terjadi evakuasi bencana dalam bentuk apapun. Bullshit semua, nyaris nggak ada yang benar. Kalau lu lihat stadion Kanjuruhan nih, di tribun utara sama tribun selatan ya, posisinya itu jadi gate of hell yang banyak korban di sana. Di tribun utara aja itu cuma ada 3 pintu kecil, Pak. 3 pintu kecil dan pintu keluarnya pun kecil sekali, ya kan? Pintu keluarnya kecil sekali. Begitu juga dengan tribun di selatan, yang timur mungkin agak lebih besar. Mirisnya, Panpel juga menyediakan tiket berdiri
Ini fun fact, tiket berdiri di Eropa dengan tiket berdiri di Kanjuruhan itu berbeda sekali. Tiket berdiri di Kanjuruhan itu kayak nonton dangdut Selasar gitu ya. Settleban kalau istilah anak bola itu settleban. Kalau di luar tiket berdiri itu sudah dihilangkan juga because of tragedy Hillsborough kan, Liverpool Hillsborough sudah dihapus itu dan diganti. Memang ada lagi tapi dikasih safety yang sangat luar biasa. Nah, kalau lihat teman-teman betapa mirisnya tribun berdiri itu karena akses untuk pintu keluar itu nyaris minim. Jadi, sorry ini bukan joke ya. Gue ngebayangin kayak gas of chamber zaman Hitler dulu itu. Dar, tidak ada jalur keluar yang memadai. Yang kedua, kita fakta sama ketahui belakangan adalah pintu ditutup. Nah itu jadi, oke. Biar nanti tim investigasi masih merinding bayangannya itu ditutup. Ada salah satu orang PSSI kita Pak, namanya Pak Nugroho Setiawan, itu orang yang satu-satunya punya lisensi FIFA Security Officer di Indonesia. Kalau teman-teman lihat nggak, zaman dulu ada pertandingan Minnesota Kuwait yang masuk lapangan nendang bola ke gawang timnas kiper itu, nah itu dia ngelong itu Mas Nugroho Setiawan itu. Orang itu sebenarnya pernah di PSSI, tapi karena haluan politik yang berubah di PSSI, yang sebelumnya dipegang oleh sipil, preman, kemudian terakhir adalah yang Baginda mau maju di Jawa Barat itu, itu. Jadi beliau akhirnya mengundurkan diri di PSSI dan kemudian sekarang kalau nggak salah udah di FIFA. Satu-satunya orang kita di FIFA itu Pak Nugroho Setiawan, orang yang sangat mengerti soal security officer di stadion. Nah, memang jadi nyambung dengan apa yang Mas Najib bilang, kalau memang pendekatan ke sipil di stadion pun masih menggunakan gaya-gaya militerisme ya, militerisme masih nyambung. Oke, kita nggak usah berdebat soal siapa yang salah, misalnya lempar bola antara LIB maju Kanjan Malang, oke LIB itu urusan lain, tapi bagaimana dari dalam alam bawah sadar saja itu terkonstruksi, dari sistem saja terkonstruksi pikiran bahwasanya, kalau ngurus keamanan harus ke polisi nih. Izin pertandingan nih. Oke, hierarkinya memang seperti itu, tapi pendekatan polisi setiap daerah mirisnya berbeda-beda juga. Mirisnya berbeda-beda juga. Mohon maaf ini kalau misalnya teman-teman Malang yang hadir bukan karena gue bonek ya. Beberapa kali di Persebaya Surabaya itu cukup baik karena beberapa kali ada kejadian kayak gitu. Contoh sebelum kejadian ini kan Persebaya rusuh Sidoarjo tuh, ingat kan? Tidak ada korban jiwa sama sekali kan. Pendekatan cukup baik karena mereka tidak menggunakan gas air mata, mereka tidak menggunakan kekerasan, defense saja. Karena boso Jawa ini wong supporter ini gampang kok. Jangan wae ngamuk, kok lak meneng dhewe. Paling masuk ke lapangan ngamuk-ngamuk selfie, "Woi guys, disuni, selesai habis itu udah. Balik aja. Psikologi massa itu yang menjadi PR penting bagi aparatur keamanan kita di Indonesia. Itu masih belum terdistribusi pengetahuannya dengan baik. Apalagi orang-orang yang mengerti security officer di dunia olahraga itu juga disingkirkan perlahan-lahan. Itu fatalnya di situ. Jadi kemudian kalau kita melihat hari ini tragedi Kanjuruhan, bisa dibilang bom waktu dari verifikasi stadion yang juga asal-asalan, kebut-kebutan. Kalau teman-teman mau tahu, setiap berita soal verifikasi stadion itu urusannya nggak jauh dari lampu stadion ini, pasti nggak tuh? Pasti urusannya lampu stadion kurang berapa lux. Jadi dianggap ini mau mega stadion, mungkin disponsorin Philips kali ya, jadi mungkin biar semakin terang kali. Pasti soal itu, tapi soal security office ini nggak pernah dibahas itu soal itu. Nggak pernah dibahas tuh ngomong gimana kalau tiba-tiba jadi gempa gitu kan, gimana kalau jadi ini, nggak pernah dibahas. Dan yang kedua adalah supporter juga acap kali juga memang tidak pernah punya daya kritis terhadap kejadian, terhadap jalur, aku nggak tahu bahasa tepat mitigasi jalur mitigasi itu nggak ada. Kalau di Jogja itu baik karena misalnya ada papan penanda, oh hati-hati ini rawan tsunami, titik evakuasi. Stadion itu ada yang paling pintu B ini, paling sama pilok-pilokan supporter. The Jack was here, Viking was here, paling kayak gitu kan, ya kan? Atau stiker-stiker paling misalnya bobotoh away days, bonek away days, paling kayak gitu. Dan itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi memang ini adalah kayak ibarat kata tuh, istilah kata pakai istilah kata. Ibarat kata udah semuanya itu udah salah semuanya gitu. Dari gaya pendekatannya yang memang sudah salah,
dari kemudian infrastruktur sudah salah, sistem juga sudah salah, lalu kemudian ya diperparah dengan hal-hal yang lain gitu kan ya. Kalau aku sih mungkin itu dulu pengalaman di stadion, karena oh ya sekali lagi terakhir, gas air mata itu memang menurut sudah sama-sama tahu secara FIFA tidak diperbolehkan kan ya, tidak diperbolehkan. Gas air mata itu beda sama flare teman-teman. Flare itu asapnya pekat tapi tidak bikin sesak, ya kan ya. Ya teman-teman supporter udah paling kebal soal flare dan segala macam kan, justru malah euforia. Tapi kalau dikasih gas air mata lebih ngeri. Dan bedanya adalah ketika menembakkan gas air mata di stadion itu ruang tertutup, bukan dari segi atap ya, tapi itu ruang tertutup akses. Kalau di jalanan ditembakin daerah Sudirman, lu bisa kabur sampai Blok M. Iya kan? Lu ditembak di Bundaran HI, lu bisa kabur sampai Ciputat. Kurang. Ya, anak Ciputat begitu, nggak tahu tiba-tiba sampai Ciputat sepatu dia hilang satu, ya kan ya. Baju tiba-tiba, lah kok tadi jelek sekarang bagus, kayak gitu kan. Iya kan gitu. Dulu ada Koan Wisata, tiba-tiba lah chaos di sana, tiba-tiba yang pondok indah Koan Wisata semua naik di atas kan ya. Nah beda tuh, kalau di stadion lu mau kabur kemana? Jalur evakuasinya nggak ada, itu yang berbahaya. Jadi mungkin kalau dari perspektif supporter dan di lapangan seringnya seperti itu gitu ya. Mungkin biar asik teman-teman yang lain mungkin bisa melanjutkan pembicaraannya, monggo silakan. Ya, sebelumnya teman-teman yang mau jajan, mau minum bisa dipesan ke meja kasir ya. Terima kasih Bang Indi ya telah memberikan cerita pengalamannya bagaimana masuk stadion nggak bayar dan menggambarkan situasi umumnya stadion dan dunia persepak bola di Indonesia ini bagaimana. Selanjutnya dipersilakan teman-teman yang mau bertanya atau memberikan refleksinya di acara kita malam ini. Rame-rame. Oper-operan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan karena ya perkenalkan nama saya Kiai. Kebetulan karena saya backgroundnya mahasiswa hukum, saya ingin bertanya sedikit bagaimana perihal ini ketika dihubungkan dengan hukumnya. Jadi kan sebenarnya pengaturan mengenai tindakan kekerasan yang bisa dilakukan oleh Polri itu kan ada sebenarnya dalam Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuasaan dalam tindakan kepolisian. Nah, saya membaca perkapnya dan jujur sebenarnya menurut saya tindakan kekerasan ketika Polri ingin melakukan hal itu sebenarnya hierarkisnya sudah jelas. Jadi dari tahapan yang paling rendah sampai ke tahapan yang paling tinggi. Nah, dalam hal ini ketika hukumnya sudah jelas, maka sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki gitu? Apakah dari legal structure-nya atau legal culture-nya masyarakat yang masih terbiasa dengan budaya yang penuh kekerasan? Terima kasih. Lanjut, ada lagi yang mau sekali nggak? Mungkin di situ, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Han. Sebenarnya dibanding bertanya, mungkin saya ingin menajamkan sedikit refleksinya. Menurut saya pribadi ini bukan lagi tragedi sepak bola teman-teman, ini tragedi kemanusiaan. Kalau kita, saya ingin mengajak teman-teman, ingat Pak. Halo, tes. Amrozi tahun 2002 membunuh orang di Bom Bali 1, itu meninggalkan korban 202 orang. JI matiin orang di Bom Bali 2 tahun 2005, itu matiin sekitar 25 orang. Hari ini di Kanjuruhan ada 125 orang setidaknya meninggal. Ini bukan lagi tragedi sepak bola, ini tragedi kemanusiaan. Aparat udah bilang kalau ternyata memang tidak ada tindakan yang melanggar prosedur. Permasalahannya hari ini, kalau ada prosedural kepolisian yang bisa mematikan hampir 200 orang di satu tempat, di satu waktu yang sama, berarti proseduralnya bermasalah. Hari ini kita seolah-olah lupa dan selalu menyelamatkan kepolisian dengan alih. Ingat teman-teman, mungkin saya tidak punya pengalaman stadion sebanyak pembicara yang sudah tadi dipaparkan. Tapi kalau kita ingat lagi 2019,
Lagi-lagi kita menyelamatkan kepolisian lewat mengkambing hitamkan teman-teman anarko. 2021 kita menyelamatkan lagi orang-orang yang membakar Sarinah dengan mengatakan bahwa ada penyusup-penyusup yang tidak menggunakan alma mater. Hari ini kita dengan teganya menyalahkan korban-korban yang mungkin sampai sekarang tanah pekuburannya belum kering karena mereka merusuh. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah teman-teman, apakah perusuhan yang dilakukan oleh supporter itu patut diganjar dengan nyawa melayang sebanyak itu gitu? Sesalah-salahnya pihak supporter. Tapi apakah pantas kita membiarkan nyawa-nyawa itu melayang? Mungkin itu aja, terima kasih. Satu lagi ada mungkin. Saya pegang misalnya lagi. Lagi. Langsung tembak aja yang pegang mic. Boleh. Coba. Geser teman. Selamat malam teman-teman semua, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya ingin, maksudnya saya belum sejujurnya gitu di sini. Saya tidak terlalu banyak mengetahui sepak bola dan lain-lain. Dan saya merasa tragedi ini juga, saya setuju bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan gitu. Bahkan bukan hanya dari jumlah banyaknya gitu ya, dari satu orang pun yang sekiranya wafat gitu ya akibat kekerasan yang tadi mungkin dijelaskan oleh pembicara, oleh tadi saya setuju juga banyak-banyak, maksudnya bagaimana proses hegemoni itu terjadi dan lain-lain. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kekerasan semacam ini, bagaimana militerisme ini tercamkan di dalam alam bawah sadar kita, juga terjadi di ranah-ranah lain gitu ya, seperti yang tadi dijelaskan. Salah satunya mungkin yang baru-baru kemarin terjadi sebelum tragedi ini terjadi adalah di ranah-ranah pendidikan juga gitu. Bagaimana militerisme itu masih terjadi gitu di ranah pendidikan yang bahkan ya mencemaskannya adalah pendidikan yang basisnya agama misalnya. Pesantren. Langsung aja. Masih sering terjadi itu. Ya itulah. Bagaimana itu tuh masih masih masuk ke dalam alam bawah sadar kita gitu sebagai manusia, dan entah bagaimana itu masih langgeng terjadi sampai sekarang, bahkan ya sampai sekarang gitu loh, mirisnya gitu sampai sekarang. Nah, saya ingin bertanya sih, bagaimana sih untuk, ya mungkin nggak gampang untuk demilitarisme itu ya, tapi misalnya dalam ranah terkecil gitu Mas, apa sih yang bisa kita lakukan dalam ranah individu atau komunitas gitu, sehingga praktik-praktik tragis semacam itu tidak terjadi lagi gitu, bahwa kekerasan tidak menjadi bahan solusi dari apa yang kita sebut sebagai kekacauan. Bahkan kekacauan pun bisa menjadi konstruktif juga kan, bagaimana kekacauan itu didefinisikan gitu. Begitu aja sih, terima kasih. Terima kasih. Tadi ada Mbak K yang bertanya, Mas, bagaimana perkap tentang penanganan massa. Kemudian tadi Abang Goblok Hitam juga menajamkan sedikit, juga ada penegasan pertanyaan, apakah sebenarnya penanganan yang udah dilakukan tetapi memakan korban banyak juga bisa dibenarkan di situ. Terus yang terakhir, bagaimana fenomena penanganan kepolisian yang juga banyak fenomena dilakukan tetapi juga belum membuahkan hasil. Mungkin Mas, dari Mas Najib dulu. Oke, terima kasih teman-teman untuk responnya dan pertanyaannya. Untuk yang pertama, terus terang saya tidak begitu mendalami ya aspek hukum dari Perkap mengenai kepolisian bagaimana menangani seperti itu. Jadi mungkin saya lewatkan nanti mungkin Mas Panji hukum Mas. Yang biasa dihukum aja nanti. Yang kedua mengenai refleksi lanjutan mengenai kanjuruhan sebagai tragedi kemanusiaan, saya kira kita sepakat, dan kita semua saya kira sepakat untuk menjadikan momentum ini sebagai momentum untuk melakukan peninjauan ulang secara menyeluruh. Saya kira tata cara kita
baik itu dalam artian menangani atau mengelola situasi kerusuhan sosial ya, seperti yang terjadi di stadion itu, maupun juga tidak kalah penting tadi yang disinggung banyak oleh pembicara kedua mengenai bagaimana strategi manajemen pengelolaan pertandingan ya, dalam artian stadion yang memang jauh lebih memperhatikan dimensi-dimensi keselamatan dan keamanan. Ya, saya kira itu lemah. Dan saya kira seperti yang pernah terjadi dalam pelajaran di Inggris ya, kasus apa tadi, Hillsborough ya. Ya, saya kira mereka kan juga memperbaiki setelah terjadi tragedi kemanusiaan itu, kira-kira gitu. Dan kita juga tahu peristiwa Kanjuruhan juga direspon dengan semua komunitas sepak bola dunia dengan ritual duka cita, dengan bela sungkawa, dengan mengheningkan cipta, karena merasa bahwa ini semuanya saudara ya, saudara pecinta sepak bola yang mengalami musibah dalam satu peristiwa yang saya kira ini menjadi momentum yang amat sangat penting untuk meninjau ulang ya, untuk bahkan kalau perlu mengoverhaul ya, jadi tinjau ulang, turun mesin semua prosedur mekanisme mengenai penyelenggaraan olahraga itu sendiri, dalam arti yang tadi dimensi keamanan dan keselamatan penonton maupun dari sisi tata cara pengamanan dari sisi aparat keamanannya. Dalam hal ini kepolisian yang utama, yang dalam konteks tertentu biasanya diperbantukan militer. Ya, biasanya militer kalau dalam situasi kekurangan aparat atau dan lain-lain, personel dilibatkan. Dan saya kira ini sesuatu yang juga masih complicated karena sebenarnya militer ya tidak dilatih untuk menangani peristiwa-peristiwa sosial dengan cara-cara yang kekerasan. Mereka lebih terlatih dengan cara-cara kekerasan. Jadi saya sepakat dengan tadi penanya kedua tadi ya, untuk kita mengawal momentum sekarang ini. Saya kira momentumnya akan semakin kuat bahwa bagaimanapun harus ada pertanggungjawaban publik. Tidak boleh ada yang menghindarkan dari tanggung jawab ini. Artinya siapa yang salah harus diberi hukuman, apa yang salah itu yang harus diungkapkan dan diperbaiki, kira-kira gitu ya. Apa yang belum benar, baik itu dari sisi tadi saya bedakan paling nggak dari sisi dimensi manajemen penyelenggaraan olahraga massal seperti sepak bola maupun dari sisi strategi pengamanan. Jadi saya kira ini terus dilakukan memang tinjauan ulang secara menyeluruh yang melibatkan banyak pihak, para pakar tadi seperti termasuk pakar-pakar yang mungkin jarang kita miliki, yang mungkin sementara ini tersisihkan justru oleh proses politisasi di lembaga sepak bola ini. Karena saya kira PSSI seringkali lebih banyak dimensi politiknya dibandingkan dimensi manajemen profesional dari penyelenggaraan keolahragaan. Ya, saya kira jadi itu warisan panjang juga. Sekali lagi ini proses yang lama. PSSI menjadi seperti ini juga di proses yang lama yang saya kira harus dikembalikan. Saya kira publik berhak menuntut, menghendaki ini dikembalikan ini. PSSI sebagai sebuah lembaga yang betul-betul secara profesional mengelola kehidupan keolahragaan sepak bola, dan justru saya kira membangun ekosistem yang meningkatkan prestasi keolahragaan nasional. Bukan sebaliknya, saya kira menjadi ajang untuk kompetisi dan mungkin ajang untuk kontestasi kekuatan politik yang dipakai untuk strategi berpolitik, kira-kira begitu ya, dan lain-lain. Saya kira ini saya setuju penting sekali. Yang terakhir saya kira saya ingin merespon mengenai dari mana kita harus mulai ini untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan saya kira tradisi kekerasan yang masih
bertahan, masih terpelihara, saya kira nyaris di semua lini, kira-kira begitu ya. Bahkan tadi di lembaga pendidikan, di pesantren, di beberapa sekolah, di kampus-kampus terjadi. Jadi saya kira kita memang mulai lebih kuat dan lebih artikulatif, saya kira, menyuarakan pentingnya urgensi penggunaan tata cara strategi yang nir kekerasannya, yang non-violence, non-violent method, non-violent approach dalam berbagai macam pendidikan, dalam kehidupan sosial, ya termasuk kampus. Saya kira kampus sekarang saya kira pernah terjadi juga, saya kira ya, tradisi-tradisi ospek yang militeristik itu banyak terjadi di banyak kampus. Sekarang mungkin sudah mulai membaik ya, karena beberapa tragedi juga ya. Masih ada menu. Masih ada menu. Ganti pramuka, Mas. Ya, dan di beberapa tempat saya kira masih terjadi kan ya, kekerasan itu saya kira masih terjadi di kampus, di sekolah, di pesantren. Saya kira kita perlu mengedepankan nilai-nilai kekerasan itu, baik di lembaga pendidikan, di lembaga sosial, di ormas. Saya kira kita perlu menguatkan ini, dari hal-hal kecil ya, untuk tidak mentolerir penggunaan kekerasan atau toleransi yang besar terhadap kekerasan di berbagai lembaga ya. Saya kira kalau itu terjadi, itu akan beranak pinak, akan bercambah. Saya kira menjadi tradisi yang kemudian diterima secara luas ya, seperti yang tadi saya gambarkan dengan definisi ABRI itu. Jadi itu kan bagian dari militerismenya yang belum hilang. Militerisasinya sudah sebagian besar berkurang, tapi militerismenya, adopsi dan adaptasi nilai-nilai, norma-norma, metode-metode kekerasan di ruang publik ini masih luas. Dan saya kira kita semua bersama-sama saya kira harus bergerak ke sana. Saya kira itu. Terima kasih. Sebelum Panji itu biar PR-nya banyak. Sama mau nanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azami. Mau ini dulu sebelum nanti nanya. Jadi hasil pertandingan Arema Malang versus Persebaya Surabaya kemarin itu hasilnya adalah kekalahan kemanusiaan kita. Gak ada yang menang satupun di situ. Padahal semua datang ke sana itu ingin mendapatkan hiburan malam minggu. Terus juga hari ini sepak bola juga dilihat sebagai kayak taman wisata ya. Stadion juga mulai berangsur-angsur menjadi tempat yang ramah anak, ramah bagi perempuan, ramah bagi klaster-klaster yang lain gitu. Sudah lebih baik lah. Saya juga ada pengalaman di stadion dulu. Itu memang gak ramah untuk perempuan, gak ramah untuk anak, tapi beberapa tahun terakhir ini nyaman. Itu bahkan untuk orang yang tidak suka asap rokok aja sekarang juga ada beberapa stadion yang tidak memperbolehkan ada asap rokok di situ. Benda-benda tajam, minuman keras dan lain-lain juga sudah dikurangi di banyak pengelolaan pertandingan sepak bola gitu. Lalu soal bagaimana publik juga melihat militerisme juga sekarang berangsur membaik. Kita sudah menuju generasi yang saya kira zero tolerance terhadap violence gitu. Misalnya sekarang ada tentara nyelak antrian di SPBU aja, publik udah mulai kritis tuh. Ada mobil merah, plat merah, ada sirine itu, ugal-ugalan di tol aja kita marah gitu. Ada orang dikeplak supir busway,
di-share videonya kita marah. Artinya sebenarnya sekarang militerisme juga mulai ada kesadaran untuk tidak diperlukan lagi di kehidupan kita gitu. Dan generasi sekarang hari ini sudah menuju ke sana, zero tolerance terhadap violence itu, militerisme. Saya pikir itu tradisi yang harus dijaga, tapi sayangnya justru yang mempertontonkan violence itu dari aparat gitu. Jadi nilai-nilai humanisme yang sudah mulai digairahkan sama publik kadang-kadang malah dipertontonkan lagi sama aparat gitu. Nah, dalam perkembangannya juga saya melihat kepolisian juga menjadi ini baru nih, menjadi fungsi ABRI yang baru gitu. Karena dia juga jadi alat politik, jadi alat kekerasan juga gitu. Bukan berarti tentara hari ini lebih baik, enggak juga. Tapi melihat polisi yang terus dipisahkan dari militer itu, dari tentara, itu juga makin meningkatkan polisi punya tradisinya sendiri dalam kemiliteran mereka. Bisnis, keamanan, pengambil alihan ruang-ruang publik itu juga terasa sekali sekarang gitu. Nah, dalam beberapa bulan terakhir pas kasus Verdi Sambo itu juga saya melihat ada juga nih kayaknya yang mau mengarahkan polisi itu harus kembali ke ABRI. Saya nggak tahu ini tepat atau enggak, tapi dari beberapa framing dari pengamat itu kayaknya kok ada yang mendorong ke arah sana biar polisi itu disatuin lagi sama tentara gitu. Terus ada kementerian juga yang harus mengayomi polisi, atau mungkin bahasanya polisi dikembalikan ke Kementerian Pertahanan juga. Saya nggak tahu apakah itu tepat atau enggak. Mungkin itu yang jadi pertanyaan, apakah sistem kepolisian hari ini harus seperti apa gitu ya baiknya? Apakah dikembalikan lagi ke ABRI atau seperti apa gitu? Kalau berharap jadi kayak satpam BCA kan nggak mungkin juga gitu. Padahal saya sepakat ya satpam BCA aja sekarang main mengawasi publik itu lebih humanis. Kita mau nanya dibantu, nggak dicalotin gitu. Nah terus yang terakhir ini soal bagaimana polisi sendiri ini juga dalam tata kelola sistemnya, pendidikannya itu juga harus seperti apa gitu. Karena berharap 6-7 bulan sama orang yang baru lulus SMA terus suruh turun ke lapangan mengelola massa dengan cara humanis tuh agak ragu juga. Karena jangan-jangan mereka juga nggak punya pengetahuan soal hak asasi manusia gitu. Ini langsung aja keras gitu. Polisi kayaknya nggak diajarin materi hak asasi manusia di Akpol gitu ya, di sekolahnya waktu dulu gitu. Jadi seperti apa gitu sistem pendidikan polisi yang tepat gitu. Karena jangan sampai kayak begini-gini tuh terus berulang. Sama sekali Gus, saya juga belum paham ini sekaligus. Saya juga belum paham kenapa setiap kali ada pelanggaran dari polisi itu barrier untuk hukumnya itu ke pengadilan etik dulu. Kita gemes gitu. Kalau ada orang ngebunuh sipil itu langsung keluar P21, masuk berkasnya diadili. Tapi kalau polisi dengan pelanggaran kekerasan, bahkan misalnya udah jelas ada
bukti pembunuhan gitu. Itu lewat pengadilan etik dulu. Kita kan gemes ya nontonnya ya. Pengadilan etiknya bisa berbulan-bulan. Nanti baru masuk dinilai apakah masuk ke kategori pidana. Ini akhirnya jadi alasan untuk aparat itu lolos dari pengadilan pidana. Saya pikir ini harus jadi kritik kita bersama. Langsung aja kalau ada polisi yang nonjok sipil gitu, publik, dipenjarain gitu kan, nggak harus lewat sanksi etik apa segala macam gitu. Kira-kira tuh tata kelolanya secara reformasi hukumnya seperti apa gitu. Ini Mas Panji yang jawabnya, banyak ya, sorry, ngasih PR. Tes. Oh ya tadi Mbak E dulu ya, yang soal perkenalan dulu. Kenalkan, saya muridnya Mas Najib dan Doci dan Azami. Dan soal yang aturan gas air mata ternyata dibolehkan ya menurut prosedur kepolisian gitu ya. Nah ini analoginya sebenarnya gampangnya gini. Orang Islam itu wajib sholat, betul. Nah kalau lagi haid kan jadi nggak wajib. Nah berarti ada pengecualian. Pengecualiannya didasarkan pada apa? Pada kondisi kan ya gitu. Orang Islam wajib sholat gitu ya, wajib puasa segala macam. Betul. Nah kalau tiba-tiba gila, jadi nggak wajib kan gitu. Kenapa jadi nggak wajib? Ya karena ada kondisi yang berubah, ada kondisi yang berbeda kan gitu. Nah penertiban massa secara umum memang bisa pakai alat-alat represif kayak gitu ya, entah pakai perisai, entah pakai apa sih namanya pentungan gitu ya, atau pakai gas air mata secara umum. Nah tapi kalau kondisinya berbeda, seperti tadi analoginya kayak sholat tadi ya, nah berarti juga harus ada pengecualian. Nah pengecualian ini sudah dibuat aturannya oleh Federasi FIFA kan ya gitu. Nah sayangnya pedoman itu tidak diadopsi oleh kepolisian menjadi sebuah peraturan kepolisian, itu nggak dibuat. Nah sih entah kan, aku nggak tahu ada nggak MOU antara mungkin PSSI atau FIFA dengan kepolisian atau enggak, aku nggak tahu. Mungkin teman-teman yang lebih ngerti bola bisa menjawab, karena aku nggak ngikutin bola sejak SMA ya, jadi saya kurang paham. Tapi kalau tidak ada MOU itu maka menjadi wajar kalau aturan itu nggak dibuat. Kalau ada MOU-nya tentang bagaimana pedoman menertibkan massa khusus kondisi di pertandingan sepak bola, maka seharusnya aturan itu bisa melarang penggunaan gas air mata. Jadi aturannya salah apa enggak? Ya salah. Kayak gitu. Nah, sama aja kalau misal ada rusuh di dalam gedung DPR, boleh nggak pakai gas air mata? Anggota dewan yang rusuh gitu. Logikanya gitu aja. Kalau aturan itu mau ditegakkan, berarti harusnya ditertibin di DPR pakai gas air mata dong. Setiap musuhan gitu. Setiap apakah itu lagi walk out segala macam, wah bukannya rapat malah walk out gas air mata kan gitu. Tapi kan tidak, karena apa? Ya tahu ini bukan kondisi umum, ini kondisi khusus kan ya gitu. Nah tapi kok itu tidak diterapkan di stadion. Nah ini kesalahan dari kepolisian secara institusi, bukan secara oknum, bukan secara siapa komandan lapangannya, bukan, tapi secara institusi. Itu namanya pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Itu satu. Terus yang kedua, tanyanya Kanda Azami tadi apa ya? Tata kelola sistem kepolisian. Oh yang etik-etik itu ya, salah satunya ya. Mungkin aku jawab yang itu dulu, yang etik ya. Jadi kenapa kok ada sidang etik dulu baru sidang pidananya gitu ya. Nah sekarang kita bayangkan dulu ada polisi atau oknum lah ya. Kalau institusi nanti jawabannya berat lagi, oknum ya. Itu melakukan tindak pidana, tapi dia di sidang secara pidana dulu, etiknya enggak. Apa yang terjadi? Berarti status kepolisiannya aktif. Kalau status kepolisiannya aktif, misal dia komandan, dia bisa merintah bawahan. Itu malah bahaya. Dia bisa merintahin bawahannya untuk melakukan hal-hal yang
bersifat menghalangi proses peradilan misalnya, itu seperti itu. Makanya jabatannya, fungsinya sebagai kepolisian dicopot dulu. Cara mencopotnya gimana? Itulah sidang etik. Sidang etik itu bukan untuk menunjukkan oh kamu tidak etis, bukan. Meskipun sidang etik gitu ya, bukan berarti oh kamu tidak beretika, enggak, bukan itu. Tapi untuk mencopot profesinya, dinyatakan tidak etis sehingga melanggar sumpah profesi apa segala macam kan kayak gitu. Itu di semua lembaga seperti itu, sehingga profesinya copot, jabatannya hilang, sehingga dia tidak punya lagi kewenangan untuk misalnya dia komandan memerintah bawahannya, dia tidak punya kewenangan untuk katakanlah menghilangkan barang bukti, katakanlah untuk ambilin kunci dong, gue udah males di tahanan. Kan nggak bisa seperti itu lagi, karena dia nggak bisa memerintah. Ketika dia udah tidak bisa memerintah, baru disidangkan, baru dia jadi warga biasa yang ya diapain aja harus mengikuti putusan yang dijatuhkan kayak gitu. Apalagi deh? Wis ya? Udahlah, udah. Ngebaiknya gimana kalau sistem Polri ini diperbaiki? Oh tadi yang apakah gabung ke ABRI atau enggak ya? Nah, jadi di sini ada yang pernah nonton Samurai X nggak? Beda generasi Ji. Beda generasi. Rurouni Kenshin. Kalau di filmnya Rurouni Kenshin. Jadi Samurai X itu ya samurai gitu ya. Terus dia ngabisin banyak preman-preman di Jepang gitulah. Nah premannya itu dihabisin sama samurai dan dibantu polisi. Terus suatu hari ada orang nanya, kok ini ngabisin preman-preman susah banget nerjunin polisi, nggak polisi Jepang zaman Edo waktu itu ya, zaman Meiji waktu itu ya. Kenapa nggak nerjunin tentara aja, kan tentara lebih lihai. Nah waktu itu nggak diterjunin dengan alasan, oh jangan, kalau tentara ngurusin kehidupan kejahatan di masyarakat sipil, nanti dunia internasional melihat tentara kita sibuk dalam negeri sendiri. Artinya dunia internasional akan melihat, wah negaranya lagi lemah nih, karena sampai-sampai tentara yang harusnya ngurusin pertahanan kok sampai ngurusin internal, ngurusin kejahatan dalam negeri. Nah itu bisa jadi kesempatan, wah bisa nih kali diserang kan kayak gitu, karena tentaranya lagi sibuk. Nah jadi kalau menurut saya di luar aspek kemanusiaan, saya rasa udah sepakat gitu ya, tidak boleh tentara masuk kehidupan sipil. Tapi bahkan dari sudut pandang ketentaraan itu sendiri, itu fatal. Nah, katakanlah 50% tentara dikaryakan misalnya, berarti kan kekuatan pertahanan kita berkurang separuh kan kayak gitu. Diserang zombie nggak ketahuan ya, misalnya. Diserang biorka aja kocar kacir. Iya kan, bahkan website TNI itu kan pernah dihack gitu. Artinya kan urusannya tentara itu masih banyak loh di aspek pertahanan. Nah kalau kepolisian itu diurus sama kemiliteran juga, wah ini malah jadi kacau lagi, menyerap konsentrasi yang nanti bisa melemahkan bahasa kedaulatan gitulah. Nah itu kalau dari sudut pandang ini ya, pertentaraannya. Kalau dari sudut pandang masyarakat sipil ya itu pasti ya nanti bertentangan dengan ide-ide supremasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia. Itu jawaban-jawaban yang inilah kayak hafalan lah. Gitu, oke? Ini tadi belum membalas jawab kayaknya. Menghindar tadi kan. Ada satu wacana menarik kemarin terkait kita itu sebenarnya ada RUU supporter. Ada sebenarnya. Itu udah nggak mungkin prolegnas lah itu. Nggak mungkin prolegnas lah itu. Isinya juga nggak tahu. Ada satu wartawan kita Jatim pertanyakan apakah ada undang-undang yang mengatur sistem keolahragaan. Kita punya undang-undang Kaornas ya nih kalau nggak salah. Itu undang-undang apa permen ya? Undang-undang, tapi nggak nyebut di wilayah itu. RUU supporter itu kayaknya lebih banyak ngurusin soal violent supporter, ribut supporter, tapi sebenarnya supporter itu simple. Kejadian kemarin saja sudah menyatukan Mataram. Solo dan Jogja yang tadinya derby paling tertua di Indonesia saja itu sudah akur lagi. Malam ini mereka berkumpul bersama. Surabaya, Malang juga demikian. Jakarta, Bandung juga demikian. Sipil itu punya mekanisme sendiri soal menertibkan satu sama lain, punya mekanismenya sendiri. Mereka lebih mudah justru. Nah, sebaliknya di
infrastrukturnya ini, kita masih belum punya undang-undang soal itu. Ini juga jadi pertanyaan mengapa FIFA itu kenapa tidak koordinasi dengan polisi ya. Jangankan FIFA, PSSI aja diinterupsi negara aja itu ngamuk-ngamuk. Loh, dibuka di KIP saja itu ngamuk-ngamuk gitu. Apalagi FIFA ngongkon-ngongkon polisi, paling polisi bilang lu sape gitu kan. Lalu sokap gitu, lalu sokap terus gua gitu. Nah di luar negeri itu sudah dilakukan hal itu pasca Hillsborough yang kejadian paling ya meskipun udah kita geser sih sekarang kayak gitu. Itu lebih pelik lagi itu karena memang kalau dari segi ideologi itu dikait-kaitkan dengan kekejian Margaret Thatcher dengan kelompok buruh di Inggris karena kan sepak bola itu kan dianggap sebagai hiburan kelas pekerja ya waktu itu, dan kebetulan pertandingannya Liverpool lawan kalau nggak salah itu Nottingham Forest di stadion Sheffield United. Stadionnya kecil sekali, lebih kecil daripada Kanjuruhan. Lalu kemudian direformasi segala macam. Bahkan fun fact nih ya, segitu dendamnya kelompok supporter Liverpool dengan Margaret Thatcher yang dianggap sebagai biang kerok dari kejadian Hillsborough, itu ibaratnya sekarang kalau misalnya suatu saat fans Malang itu akan benci Jokowi kali, mungkin kayak gitu bahasanya kayak gitu ya. Tapi waktu itu memang kejadiannya, ini kita berkaca dulu dan refleksi dari Hillsborough ya. The Sun mengeluarkan laporan, The Sun media Inggris itu mengeluarkan laporan yang menyatakan kesalahan supporter. Ini mirip-mirip banget kejadiannya. The Sun menghegemoni, kemudian mengkonstruksi pikiran orang ini yang salah fans Liverpool karena fans Liverpool itu merusuh dan segala macam. Tapi kemudian ketika tim investigasi dilakukan, bayangkan saja ini di Inggris loh yang dengan dinamis politiknya sudah sangat dinamis ya. Itu butuh sekitar hampir 20 tahun untuk kebuka faktanya. 20 tahun. Di sana ada representasi partai buruh yang memang partai buruh menang di Liverpool. Sekuat itu masih butuh 20 tahun. Ketika waktu gua sama teman-teman tuh ngebayang gini, ya Allah, kejadian benar-benar Hillsborough di Indonesia di dekat gua gitu. Itu butuh 20 tahun. Dan ketika kemudian Margaret Thatcher meninggal, satu Liverpool itu pesta merayakan itu gitu. Mampus lu meninggal lu, mampus lu meninggal gitu. Nah itu politiknya dinamis sekali. Meskipun kemudian ada reformasi, ada perubahan-perubahan dari segi infrastruktur yang mendukung, ya kan ya. Aku nggak mau banyak dari perspektif hukum karena memang nggak tahu juga, dari perspektif anak bola aja. Kalau misalnya menyalahkan supporter hari ini, ya nggak tepat lah, itu bias sekali ya memang, karena memang ini urusan aturan gitu kan ya. Dan memang jangan-jangan setiap aparatur polisi yang masuk ke stadion itu ngawal itu memang jangan-jangan nggak tahu FIFA, dipikirnya FIFA News kali mungkin atau apa kayak gitu kan. FIFA News, FIFA bedah, FIFA bedah kita nggak tahu. FIFA yang 2000-an. Yang fatal lagi adalah mengatakan statement bahwasanya aparat kita kewalahan karena hanya 2.000 orang. Lu mau taruh berapa kopi lagi di situ gitu? Mau taruh 5.000. Ketika taruh 5.000, ketika taruh 10.000, itu nanti vis-a-vis tuh supporter sama yang main bukan Persebaya Arema, itu Bayangkara FC lawan Arema nantinya ada gitu. Ya kan nggak mungkin gitu kan ya, nggak mungkin gitu. Bahkan mas di sepak bola saja ini udah mulai gaya-gaya luar nih yang gak usah ngomong-ngomong Kanjuruhan jauh dulu deh. 2 tahun 3 tahun belakangan ada Bayangkara FC, ada PS Tira FC. Secara kesan sih mau ikut kayak Singapura yang punya Singapore Armed Force Football Club itu gitu kan. Tapi kan beda pengelolaannya. Di sana kan juga kita nggak tahu dinamika politiknya kayak gimana. Nah kita diberiin ada gitu. Terus kalau misalnya suatu saat nih dan pemain Bayangkara FC dan pemainnya PS Tira itu, PSN itu masih ada sepak bola yang aktif di baraknya gitu. Kalau misalnya suatu saat mukulin pemain, ini yang logika sederhana aja. Dia mukulin pemain nih, nggak suka sama misalnya Marcelino Ferdinand atau misalnya nggak suka sama Bambang Pamungkas, ditepok begitu ya. FIFA bilang ini pelanggaran. Terus kemudian Bambang Pamungkas yang membuat hukum. Statusnya apa nih orang nih? Pemain bola atau militer? Prajurit ya. Di situ aja rancu semua bro, rancu semua. Gimana sampai ke tahap Kanjuruhan? Maka dari segi pemain sampai segala macam-macam udah nggak benar. Balik lagi ke security officer, memang terlepas dari perdamaian supporter, memang urusan supporter sendiri yang ngurusin gitu kan ya.
Nampaknya memang perlu juga ada undang-undang itu, undang-undang infrastruktur itu untuk mengatur semuanya gitu, untuk mengatur jalur mitigasinya dan segala macam. Karena stadion juga ruang publik gitu loh. Dan ada satu pernyataan menarik, kenapa ribet? Kenapa di Eropa bisa? Di Eropa stadionnya miliknya swasta. Ya itu yang membedakan juga tuh, di Eropa stadionnya miliknya swasta, di Indonesia sama seperti Italia meskipun prestasinya enggak. Tapi sama sih, nggak masuk Piala Dunia kan? Italia nggak masuk, Indonesia juga nggak masuk kan? Sama. Italia punyanya pemerintah, di Indonesia punyanya pemerintah stadionnya. Jadi ya kalau pemerintah mah yang penting bikin bagus-bagusan, ya kan? Ya, bikin bagus. Berapa tahun kemudian jadi candi, gitu kan ya? Jadi candi, gitu kan ya? Ya memang kalau soal verifikasi lagi-lagi itu gagah-gagahan, bagus-bagusan tribun. Lu lihat di semua Instagram yang lagi bagus-bagus ngomong soal stadion tuh. Pasti, wih rumputnya udah berbola, wih tribunnya berbola, gitu kan, wih lightingnya bagus, akses. Gelora Bung Tomo aja sampingnya gunung sampah tuh, ya kan. Kanjuruhan itu posisinya jauh di selatan, Kepanjen Malang. Jadi betapa menyeramkannya kondisi saat itu ketika hujan turun, pertandingan kalah, kesedihan melanda, kemudian kena represi. Dataran tinggi itu kan oksigennya jauh lebih rendah ketimbang yang di bawah. Ngebayangin seserem itu enggak? Jauh lebih, apalagi habis hujan dingin, oksigen itu enggak begitu bagus di sana, sehingga kemudian fatal terjadi kejadian seperti itu. Dan parahnya lagi, LIB kita yang kalau bisa dikata ini ibarat korban pertama Mas ya, itu LIB karena tidak mau untuk mengubah pertandingan menjadi jam 4 sore yang seharusnya ini rawan konsentrasi massa nih kayak gini. Jam 8 sore lu main. Orang Indonesia itu beda sama orang luar negeri. Orang luar negeri datang bola nonton pulang selesai. Orang Indonesia itu kalau misalnya nonton bola itu sehari ribet. Pagi-pagi yang komunitas sudah nyewa Metro Mini, udah nyari, udah nyiapin banner, udah nyiapin drum, udah ngumpulin orang, udah ngurusin tiket. Pulang-pulang itu masih nyanyi dulu, masih ngapa-ngapain dulu. Ibarat kata kalau pertandingan mulai jam 8 sore, subuh juga masih bisa stadion kayak gitu. Tak pulang dan segala macam. Jadi memang PR-nya sangat besar, tapi mudah-mudahan yang pertama harus dilakukan adalah harus ada yang benar-benar tanggung jawab dari kejadian hari ini. Dan sampai sekarang tidak ada pejabat publik maupun PSSI yang benar-benar mau bertanggung jawab menyatakan secara terbuka atas kejadian kayak gini. Yang kedua adalah pemerintah harus betul-betul memperhatikan soal infrastruktur stadion. GBK juga sebenarnya bermasalah sih, tapi ya tolong lebih baik aja. Itu mungkin lanjutkan lagi. Terima kasih. Selamat malam kawan-kawan. Saya Biko, mahasiswanya Mas Najib gitu. Ini Mas Najib untuk menarik nuansa hegemoninya lagi gitu. Saya berusaha untuk bertanya dalam 3 level, yaitu makro. Maksudnya promosi buku nih, mau jualan. Makro, meso, dan mikronya kan gitu. Jadi di level makronya ada pertanyaan gini Mas, mengapa masyarakat Indonesia masih mencintai militerisme? Padahal dalam ingatan kolektifnya, Mas Najib ini ahli konflik teman-teman, ahli konflik. Jadi konflik Indonesia itu paham lah Mas Najib gitu. Jadi saya akan berusaha menarik lebih makro gitu. Jadi di Indonesia itu ingatan kolektifnya dari Sabang sampai Merauke itu pernah terpapar atau pernah berkonflik dengan militer kan, kurang lebih gitu ya Mas ya. Nah, mengapa kemudian dalam ingatan kolektif yang semacam demikian itu tetap mencintai militerisme, ideologi militerisme? Itu yang pertama. Yang kedua adalah di level meso. Di level mesonya itu tadi soal ini kawan ini tadi hampir sedikit malu-malu gitu. Terus aku pengen narik ke pembahasannya Mas Najib di dalam buku itu ada istilah oknumisasi. Nah, terus di luar skala oknumisasi gitu, di pengetahuan masyarakat hari ini tampaknya hegemoni itu betul-betul terjadi Mas. Mengapa? Karena untuk menyebutkan suatu entitas saja kita sudah terbayang-bayang penjara Mas. UITE itu sedemikian hegemonik dan dominik ya gitu Mas. Nah, jadi bagaimana kemudian masyarakat sipil ini bisa
terlepas dari kondisi hegemonik yang tadi terbayang-bayang dengan untuk bilang sesuatu hal yang kita sebut kalau di tongkrongan itu gogon-gogon mas, gogon-gogon atau gosip-gosip underground di level publik gitu, itu kenapa kita harus takut gitu loh mas. Itu di level mesonya. Ada di level mesonya lagi, mungkin di Indonesia olahraga yang ada militernya itu kayaknya sepak bola aja deh, betul nggak? Ya gak ada di pingpong, nggak ada sih. Volley nggak ada, basket nggak ada kan? Seingat saya, kalau saya salah tolong dikoreksi gitu. Seingat saya hanya sepak bola yang ada militerismenya dalam bentuk klub gitu, kan gitu. Jadi mas, bagaimana kita memposisikannya bahwasanya ini sipil gitu, sipil yang sedang bermain gitu, kan gitu. Terus yang di level mikronya ini lebih mengerucut lagi adalah soal bagaimana setiap individu yang kemudian bermain di ruang-ruang publik, misalkan kayak stand up comedy gitu. Stand up comedian itu ada juga yang dari kepolisian gitu. Jadi kita memposisikan dia itu sebagai suatu anggota serdadu atau prajurit, atau memang dia adalah seorang yang sedang ikut kompetisi gitu mas. Jadi kita agak sedikit kebingungan memposisikan situasi itu gitu. Mungkin itu mas di pertanyaanku mas. Terima kasih. Oke, mungkin saya ingin respon dulu tadi beberapa pertanyaan atau catatan mengenai polisi tadi, mengenai reformasi polisi seperti apa yang harus dilakukan. Yang pertama, saya sepakat bahwa lembaga kepolisian Indonesia memang perlu direformasi ya, perlu ditata ulang, perlu ditata kembali, karena memang proses reformasi yang dulu berhasil memisahkan polisi dari ABRI sekarang menyisakan persoalan-persoalan baru, terutama terkait lembaga kepolisian yang memiliki kemampuan dan kewenangan besar, tapi sekaligus menjadi salah satu lembaga yang saya kira paling korup ya dalam konteks lembaga-lembaga kenegaraan sekarang ini. Kira-kira itu situasinya. Pertanyaannya, apakah perlu polisi dikembalikan ke militer atau ke Departemen Pertahanan? Jawabannya pasti tidak. Ya, pasti tidak, karena itu akan membuat situasi lebih buruk lagi atau lebih kompleks lagi. Bahwa sekarang sudah berkurang kadar militerismenya, masih ada sedikit berkurang, itu sudah satu capaian. Yang harus dilakukan adalah memang sebenarnya menurunkan positioning kepolisian bukan lagi sebagai lembaga yang setara dengan lembaga-lembaga kenegaraan yang langsung di bawah presiden. Itu saya kira yang menjadi masalah sekarang ini, kan dikeluarkan dari polisi, ya dari ABRI, tapi kemudian menjadi lembaga yang langsung di bawah presiden. Bahkan Angkatan Darat pun sudah tidak langsung di bawah presiden, karena Angkatan Darat itu sekarang di bawah Menhan. Ya, jadi Angkatan Darat Laut Udara itu di bawah Menhan, bahkan Panglima Tinggi. Kira-kira itu secara birokratiknya. Jadi yang harus dilakukan memang adalah menurunkan derajat, karena ketika dia sebagai langsung di bawah presiden, dia berhak menjadi bagian dari rapat kabinet, dia menjadi lembaga politik. Polisi itu seharusnya dia adalah menjadi lembaga pelaksana kebijakan, bukan membuat kebijakan. Kira-kira kepolisian itu solusinya adalah ada beberapa negara menempatkan dia menjadi bagian dari lembaga Kementerian Dalam Negeri, ada yang seperti itu, ada yang Kementerian Hukum, kira-kira seperti itu, atau bahkan kalau perlu kepolisian sendiri, yang dimana menterinya bisa dari sipil. Menteri itu kan bisa sipil, seperti misalnya Menteri Pertahanan bisa aja dari sipil ya. Sekarang kebetulan Prabowo, sebelumnya tadi pernah juga orang lain ya, Yono Sudarsono pernah di situ, Matori, Abdul Jalil, siapa lagi. Jadi sehingga mestinya bisa lembaga kepolisian itu dilakukan sebuah kementerian. Apakah itu Kementerian Dalam Negeri? Sekarang mungkin Dalam Negeri dianggap terlalu crowded karena sudah terlalu besar kewenangannya, mungkin terlalu berat. Bisa dipindahkan misalnya ke Kementerian Hukum atau HAM
atau kementerian khusus kepolisian jika dia nggak perlu. Kementerian Agama Mas. Ya, agar lebih agamis. Ada banser. Jadi begitu. Jadi memang harus diturunkan derajat status kelembagaan kepolisian yang sekarang itu adalah lembaga tinggi, lembaga negara di bawah presiden langsung. Jadi itu kan setara dengan menteri-menteri. Ya, jadi terlalu tinggi. Jadi sekarang itu harus ditata ulang. Satu. Berikutnya, kewenangan polisian itu sekarang salah satunya sangat besar karena mengelola budget-budget istilahnya off budgeter yang tinggi. Sekarang itu dari dana pengelolaan Samsat ya, SIM, STL, lain, dia mengelola sekian triliun yang tidak masuk, yang istilah pengeluaran apa? Pemasukan negara bukan pajak, kira-kira begitu ya. Yang ini menjadi ruang pengelolaannya kepolisian. Yang ini menjadi persoalan besar sebenarnya. Banyak Atau kasus. pengamanan. Belum lagi pengamanan, tapi itu saja, itu satu sudah gede sekali. Itu saja sudah gede sekali. Jadi ini menjadi ruang yang kemudian polisi jadi punya ruang kelola fiskal yang luar biasa dibanding yang lain. Ini sebenarnya beberapa kali sudah dipersoalkan di DPR, tapi kemudian kayaknya DPR-nya masuk angin karena dana-dana besar itu bisa digunakan untuk sehingga dana ini nggak diubah, nggak dijadikan masuk ke negara itu. Jadi banyak hal yang memang harus ditata ulang dari polisi, termasuk tradisi militeristik itu yang belum selesai di tubuh militer. Jadi saya ingin masuk ke satu tadi militer. Yang mengenai polisi. Lalu yang kedua mengenai tadi yang kembali ke penerbit semut api yang jualan ini tadi promosi. Ya, jadi memang begini, kalau hegemoni militer di Indonesia ini tidak gampang selesai karena kalau tadi Biko mengatakan banyak elemen dari negara itu punya trauma konflik dengan kepolisian, itu tidak sepenuhnya terjadi. Ya, itu tidak sepenuhnya terjadi. Dalam sebagian kalangan malah yang terjadi adalah reproduksi image militer sebagai hero, sebagai pahlawan, sebagai penyelamat bangsa, kira-kira begitu. Jadi narasi-narasi militer sebagai kira-kira kekuatan utama kemerdekaan itu kan yang direproduksi seperti itu. Kemiliteran adalah heroisme, itulah yang nomor satu. Perjuangan diplomasi tidak pernah dapat ruang dalam film-film, dalam sejarah, buku sejarah juga sedikit. Jadi yang direproduksi adalah heroisme kemiliteran, itu yang hebat. Bagaimana Agus Salim bernegosiasi, bagaimana Syahrir, Sujatmoko, itu nggak banyak menjadi cerita, bisa di Hatta. Ya. Jadi itu yang menjadi basis dari hegemoni militer tadi itu, karena narasi itu mesti menjadi narasi dominan. Bahwa ada beberapa kelompok yang mengalami trauma kekerasan, ya, tapi itu tidak menjadi kesadaran kolektif publik, memori kolektif publik yang lebih masih banyak dijejali oleh kira-kira narasi-narasi sejarah yang mengglorifikasi peran-peran militer dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Itu yang saya lihat ya sampai hari ini. Memori-memori kolektif yang itu masih dipelihara melalui film, melalui sejarah sekolah, buku teks dan lain-lain itu terjadi. Jadi itu nggak terjadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kemudian katakanlah hegemoni ini tidak mudah luntur ya tadi ya di ruang publik kita, karena memang ini direproduksi oleh lembaga-lembaga yang diuntungkan oleh tradisi-tradisi kemiliteran itu. Jadi ada lembaga-lembaga